Tapi di satu sisi sumber daya alam itu kalau lama-kelamaan diambil itu akan habis. Tapi ternyata ada sumber daya yang tidak akan pernah habis, yakni namanya kebudayaan. Cuman terkadang memang ide gila itu terbentur gitu ya, terbentur dengan faktor-faktor yang ya pada akhirnya kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Kurang ada percepatan terkait dengan keseriusan mereka mengangkat terkait dengan kebudayaan itu. Guru kan sangat dekat dengan anak-anak murid, kemudian banyak sekali di suatu daerah itu pasti sangat kaya. Ini bisa menjadi corong yang seluas-luasnya, bisa menjadi wadah yang seluas-luasnya untuk menjadi tempat ide-ide kreatif lainnya dari para teman-teman yang barangkali belum tersaring. Kesenian tradisi itu sudah pasti punah, kalau kita ngomong sudah pasti punah. Tapi bagaimana generasi penerus menyikapi kepunahan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Siniar Plus SMB Merdeka Belajar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Perkenalkan, saya Kang Dero, guru fisika dari SMA Negeri 1 Taman Sari Kabupaten Bogor, Duta Teknologi Kemendikbudristek. Sangat senang sekali dan berbangga hati bahwasannya hari ini bisa berkontribusi hadir di tempat ini untuk mengulik praktik baik dari para narasumber yang tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kerennya hari ini luar biasa, kita sudah kehadiran dua narasumber yang wow, luar biasa. Kita langsung sapa saja ya, siapa saja yang sudah ada di sini. Oke, yang pertama ada Mbak Mutia Lestari Zurhas. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Mbak ya? Sehat, sangat sehat. Oke, dan yang kedua di sebelah saya juga ada Mas Nanki Nirmanto. Iya, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan nih dari Purbalingga? Tiba semalam, di Jakarta. Oh semalam ya? Iya, berangkat semalam. Oh, Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian, para sahabat Dikbud yang hari ini menyaksikan kegiatan podcast kita. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa dari salah satu episode Merdeka Belajar ke-18, yaitu tentang dukungan pendanaan untuk kemajuan kebudayaan. Dan seperti yang sudah di-launching oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim, bahwa episode Merdeka Belajar ini yang ke-18 hadir dalam rangka untuk memberikan support system bagi para pegiat kebudayaan untuk bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah bisa optimal menjadi generasi yang luar biasa tentunya nanti untuk para peserta didik di sekolah dan juga untuk masyarakat di lingkungannya. Nah, hari ini kita akan sebelum ke Mbak Mutia dan juga Mas Nanki, kita akan coba lihat dulu ya satu VT keren yang sudah kita siapkan dari tim senior. Kami persilakan. Iya, mungkin saya pertama ingin ucapin selamat untuk Nyong Franco yang punya 100% sukses proposal menjadi realita. Karena baru pertama kali proposal kan, langsung dapat. Nah, ini semoga menjadi inspirasi bagi budayawan di seluruh Indonesia untuk benar-benar masuk ke website kita dan propose. Siapa tahu dapat gitu loh. Ya kan, siapa tahu dapat. Kita nggak tahu apa yang bisa kita ciptakan. Kita selalu gagal 100% percobaan yang kita nggak pernah coba. Gitu aja deh. Kita akan gagal 100% dari kali kita mencoba kalau kita nggak pernah mencoba. Itu adalah satu filsafat saya dari kecil yang saya selalu ditekankan gitu.
senandung pula. Kalau tuan naik perahu, janganlah lupa lagi. Kalau tuan naik perahu, janganlah lupa lagi. Kalulah tuan yang kini dek, dek, inilah tahu, hai senandung jolo, ikolah dia, itu basolah tuan. Senandung alajo. Oke, teman-teman pasti penasaran ya dengan tayangan VT yang tadi sudah diperlihatkan. Nah, kita kenalan dulu tentunya Mbak ya, jangan terlalu tegang ini Mas ya. Nah, kalau Mbak Mutia ini sehari-harinya seperti apa aktivitasnya Mbak? Aktivitas keseharian sebagai guru juga, kemudian juga sebagai penyiar juga, dan bersama dengan teman-teman juga ikut bersama-sama menggiatkan seni dan budaya yang ada di Provinsi Jambi. Wah, itu Kang luar Dero. biasa. Berarti sekarang guru ya? Sekarang cek guru juga. Oh, cek guru juga. Tapi juga sebagai pegiat budaya juga ya? Iya. Oke. Dan teman-teman, Mbak Mutia Lestari Zurhas ini adalah penerima dana Indonesian. Betul ya Mbak ya? Penerima dana Indonesiana, dana support kebudayaan dari Kementerian untuk kategori dokumentasi karya maestro. Benar ya Mbak ya? Dokumentasi karya pengetahuan maestro. Oke, siap. Nanti kita elaborasi lebih jauh ya. Nah, selanjutnya kalau Mas Nanki Nirmanto ini sehari-hari seperti apa nih aktivitasnya nih? Mengurus anak Mas. Mengurus anak, terus kemudian tapi yang jelas kegiatan mengurus festival sih, karena Festival Film Purbalingga itu sendiri kita menganggap jadi kegiatan rutin yang harus kita disiapkan dalam kurun waktu setahun itu. Jadi aktivitas kita sehariannya ya berhubungan dengan Festival Film Purbalingga, pastinya seperti itu kegiatannya di Purbalingga. Oke, dan Mas Nanki Nirmanto ini juga salah satu penerima dana Indonesiana untuk kategori kegiatan strategis Mas ya? Iya, betul. Oke, nah teman-teman tadi ada di VT itu juga terlihat tadi Mas Menteri meluncing ya, itu berdiskusi dengan para pegiat budaya. Nah tadi di sana kita melihat adanya senandung jolo ya, itu dari Jambi ya Mbak ya. Saya juga orang Jawa Barat belum terlalu paham nih, boleh dong Mbak dijelaskan dulu itu seperti apa sih kegiatan seni yang dimaksud itu? Iya, jadi kemarin alhamdulillah saya dan teman-teman itu kan mendapat dukungan ya dari salah satu program Merdeka Belajar ya, ini terkait dengan dana Indonesiana gitu kan. Nah, alhamdulillah dapat itu untuk dokumentasi karya pengetahuan maestro. Itu saya mengangkat objeknya terkait dengan senandung jolo. Nah, senandung jolo itu sendiri merupakan salah satu seni tradisi tutur yang ada di Jambi, yang dalam penyampaiannya itu tuturan yang disenandungkan. Jadi dia biasanya berbentuk pantun yang dinyanyikan, kemudian dalam penyampaian penyanyiannya itu disampaikan menggunakan alat musik. Nah, alat musik khasnya itu disebut sebagai gambang yang dimainkan secara berselonjor, kemudian tadi dimainkanlah dengan dipukul gitu kan. Iya. Dan di situ ada keterlibatan juga ya dari para maestro yang ada di sana. Kontribusinya seperti apa? Iya, nah keterlibatan dari para maestro adalah hal yang sangat penting dalam proses penggarapan dokumentasi karya pengetahuan maestro dana Indonesiana kemarin, karena mereka adalah ujung tombak bagaimana mentransfer langsung ilmu pengetahuan terkait kebudayaan senandung jolo yang mereka punya dan mereka miliki kepada para anak cucu dan generasi muda yang ada di lingkungan mereka gitu Kang. Oke, itulah pentingnya mungkin pewarisan budaya itu ya, supaya tetap abadi dikenang sama generasi setelahnya gitu. Betul. Oke, saya mau ke Mas Nanki dulu nih, ini keren banget nih kalau saya baca CV-nya ini keren banget tentang Festival Film Purbalingga ini Mas. Iya. Itu sejauh mana sih Mas? Atau seperti apa gitu kegiatan Festival Film Purbalingga itu?
Kalau Festival Film Purbalingga tahun 2023 ini kita masuk tahun ke-17 Mas. Artinya kita dimulai di tahun 2007. Awalnya masuk film pendek di Purbalingga lah ya. Kita sebutnya bahwa di 2006 itu kita membentuk sebuah komunitas film namanya CLC Purbalingga. Nah, CLC ini yang sebenarnya menjadi inisiator dari Festival Film Purbalingga itu sendiri. Ketika kita punya produk film pendek terutama, kita juga mengedukasi pelajar-pelajar karena memang basis di Purbalingga saat itu tidak ada kampus sama sekali Mas. Jadi pelajar yang bisa kita ajak bareng untuk membuat film itu levelnya di SMA atau SMK. Kemudian setahun kita udah produksi, terkumpul ada sekitar 30-an karya, kayaknya kita perlu untuk ada satu event bareng. Di situ muter film, kita seneng-seneng satu hari gitu. Jadi kita di tahun 2007 itu kita bikin Parade Film Purbalingga. Jadi itu muter semua karya yang memang khas yang diproduksi oleh pemuda di Purbalingga semua. Di tahun berikutnya kayaknya ini harus terus ada gitu. Jadi di tahun berikutnya karena memang kita fokus akhirnya ke pelajar juga ada satu program tersendiri untuk film pelajar. Akhirnya kita putuskan untuk kita kayaknya perlu membuat sebuah festival. Akhirnya di 2008 kita udah menyebutnya sebagai Purbalingga Film Festival. Seperti itu. Jadi sampai sekarang program unggulan salah satunya adalah kompetisi film pelajar Banyumas Raya. Iya, betul sekali. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kegiatan perlombaan di kementerian juga ada kegiatan FLS 2N, film pendek dan sebagainya, mungkin juga bisa ke arah sana nantinya Mas ya. Bisa, tetapi juga belum tentu bisa. Artinya ada beberapa yang harus disinergikan gitu. Oke. Nah, sekarang nih ketika sudah teman-teman tahu nih, sahabat Dikbud tahu gitu ya, apa itu tadi Senandung Jolo, kemudian Festival Film Purbalingga. Nah, ini nih treatment atau intervensi positif dari pemerintah terkait dengan dana Indonesiana ini. Kalau Mbak Muti apa nih motivasi utama untuk mengikuti program dana Indonesiana ini? Ya, kalau ditanya apa motivasi utamanya, jadi kalau kita melihat bahwa kita balik negara Indonesia, kita tahu sama-sama negara yang sangat kaya ya. Betul. Kang ya. Tidak hanya sumber daya alamnya, tapi di satu sisi sumber daya alam itu kalau lama-kelamaan diambil itu akan habis. Tapi ternyata ada sumber daya yang tidak akan pernah habis, yakni namanya kebudayaan. Nah, jadi kenapa tertarik dengan kebudayaan? Saya tinggal di Jambi, saya melihat bagaimana dari proses ditetapkannya para maestro yang telah ditetapkan sebagai maestro seni tradisi gitu ya, dan bahkan banyak lagi yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya terkait WBTB itu sendiri. Nah, terlepas dari itu, setelah ditetapkan saya melihat kondisi di lapangan bahwa ternyata ada celah-celah ruang-ruang kosong setelah ditetapkannya para maestro seni tradisi ini gitu kan. Ternyata belum semuanya terjamah secara langsung gitu. Untuk bagaimana sih kelanjutan mereka untuk bisa memberikan ilmu-ilmu yang mereka punya. Sementara di satu sisi dengan kondisi umur para maestro yang sudah sangat sepuh-sepuh, kalau misalnya proses transformasi ilmu itu tidak dilakukan, maka ini kita akan dengan diam saja menyaksikan bahwa kebudayaan ini punah dengan sendirinya, seperti itu. Nah, lantas hadirnya program Dana Indonesiana disinergikan dengan semangat dari para teman-teman anak-anak muda. Ternyata kita waktu itu coba bagaimana kita turut membantu ya dalam hal pemerintah untuk ikut yuk coba kita melakukan sebuah revitalisasi. Betul. Nih bagaimana revitalisasi yang kita lakukan para anak-anak muda yang ada di Jambi terhadap suatu kebudayaan yang ternyata telah ditetapkan loh nih oleh WBTB, nih oleh pemerintah gitu kan. Ternyata kita coba dari situ di program Dana Indonesiana, alhamdulillah mungkin jodohnya lolos. Nah, dari situlah kita eksekusi bersama-sama dan ternyata memang kita turun ke lapangan. Itu kan nama lokasinya kan di Dusun Tanjung ya, Dusun Tanjung, kemudian di Kecamatan Kumpeh di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi untuk lokasi ke sana aja Kang Diro mungkin tadi udah lihat ya sedikit di video ya, itu memang kondisi jalannya itu sangat rusak Kang Diro. Jadi kalau untuk menuju akses ke sana itu sulitnya ya payahlah. Ibaratnya kalau bisa masuk nggak bisa keluar gitu ya. Jadi dengan lubang yang sangat besar-besar gitu kan. Kita coba datang ke sana, kita singgah sama para maestronya gitu kan. Kita nanya. Jadi kesan pertama bertemu dengan para maestro itu adalah
katanya gini, Bu, kami itu sangat ingin loh Bu, kata dia kayak gitu. Kami sangat ingin membagikan ilmu yang kami punya, kata dia. Tapi kami punya keterbatasan, kata dia kayak gitu. Keterbatasan kami adalah kalau kami sudah menginformasikan ke anak-anak yang mau belajar boleh silakan, tapi untuk terus menerus kadang anak waktunya tidak sinkron, kata dia kayak gitu kan. Kadang dengan keadaan kesehatan kami juga tidak memungkinkan. Kami bersyukur atas hadirnya ini ternyata bisa terwujud kolaborasi ini, kata dia kayak gitu kan. Karena kami sendiri yang merasa berdosa kalau ilmu yang kami punya tidak kami turunkan. Wah. Gitu kemarin keadaannya seperti itu Kang Dero. Iya, Masya Allah ya, ini para maestro ini luar biasa gitu. Dan ternyata memang gayung bersambut istilahnya. Benar. Gitu ya. Ada sinergi dan kolaborasi antara para maestro yang ingin membagikan ilmunya dengan kemudian teman-teman di lapangan, terutama para guru yang juga membuka ruang-ruang itu untuk terjadi kolaborasi. Iya. Dan menurut saya ini luar biasa ini untuk pewarisan budaya ke depannya, keren banget gitu. Iya. Oke. Nah, kalau Mas Nanki nih, motivasi atau informasi awal tahu tentang program Dana Indonesiana ini dari mana, dan motivasi untuk kemudian Festival Film Purbalingga ini diangkat ke Dana Indonesia ini seperti apa, Mas? Ya, untuk Festival Film Purbalingga ini kan memang masuk ke kategori yang kegiatan strategis gitu ya. Artinya ada pertimbangan dari kurator sendiri memang meloloskan Festival Film Purbalingga menjadi salah satu penerimanya karena memang dari sisi penyelenggaraan yang sudah di atas 10 tahun itu. Dan kebetulan tahun ini kita masuk ke tahun ke-17. Yang jelas Festival Film Purbalingga itu sekarang di penerima kegiatan strategis yang 13 itu memang dilihat dari Kemendikbud, mungkin memang tujuan kita awalnya memang dilihat dari kegiatan yang menjadi puncak dari semua kebudayaan, mungkin bisa dilihat dari mewakili keindonesiaannya itulah di situ sih. Jadi penerimanya ini kita tidak melalui submission, tetapi ada tim khusus dari Kemendikbud yang memang mencari seperti itu. Mungkin yang menjadi catatan seperti itu sih, berbeda dengan kegiatan Indonesiana yang lain juga, Dana Indonesia yang lain. Nah, terus yang jelas sih dari Dana Indonesiana ini kita berharap bahwa sebelumnya yang Festival Film Purbalingga kita sebenarnya selama ini kita mencari dukungan dana itu kan memang kita praktis lebih ke swadaya ya, artinya kita nyari duit dari, kita nabung dari beberapa proyek gitu kan selama ini lah. Terus sekarang artinya program yang bisa kita selenggarakan yang memang Festival Film Purbalingga itu kan juga hanya sebagai terminal aja kegiatan. Di luar itu kita ada pelatihan-pelatihan yang memang dilakukan sebelum dan setelah festivalnya itu sendiri. Jadi ketika sebelum festival itu ada program kompetisi film pelajar. Sebelumnya kita udah melakukan pelatihan dulu ke pelajar-pelajar di Banyumas Raya. Bagaimana mereka membuat skrip sampai ke produksi dan selesai filmnya. Kemudian dikompetisikan di Festival Film Purbalingga dan kita punya tanggung jawab film itu mau dikemanakan nih setelah itu. Artinya program Festival Film Purbalingga sebenarnya tidak selesai pada saat festival itu berjalan saja. Seperti itulah. Jadi program pra festival, pasca festival artinya sudah bisa tercover dengan adanya Dana Indonesia ini. Seperti itu sih. Jadi programnya semuanya sering berkesinambungan. Oke, ini luar biasa ya program dari Kementerian di episode Merdeka Belajar ke-18 ini. Bagaimana adanya support atau dukungan pendanaan untuk kemajuan kebudayaan. Tapi kalau ini kita garis bawahi tentang dukungan dana. Dan ini memang sesuatu yang memang dicari oleh para pegiat budaya di daerah. Nah, boleh nggak kita elaborasi lebih jauh gitu secara teknis itu bentuk dukungan, kemudian proses evaluasinya itu seperti apa? Bisa Mbak Mutia bercerita mungkin? Iya. Memang dengan hadirnya program Dana Indonesia, itu merupakan suatu hal yang luar biasa ya, Mas Nangki ya, untuk kita apalagi memang para pelaku seni di lapangan gitu ya. Karena memang ternyata dulu yang dinanti-nanti kita tahu anak-anak muda Indonesia itu sebenarnya punya banyak ide-ide gila potensi, dan potensial yang begitu luar biasa gitu kan. Cuman terkadang memang ide gila itu terbentur gitu ya, terbentur dengan faktor-faktor yang ya pada akhirnya kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Karena faktor pendanaan tadi. Iya, salah satunya itu ya. Jadi hadirnya Dana Indonesiana itu menjadi sebuah nafas segar gitu kan bagi para seniman, para pelaku budayawan gitu, para pelaku budaya dan pegiat seni untuk ternyata bisa bagaimana mengaktualisasikan ide-ide yang mereka punya gitu kan. Nah, jadi dengan hadirnya ini kita merasa sangat-sangat
bersyukur sekali ya Mas Nangki ya. Jadi ketika dari ribuan banyak adu ide dan kemudian juga bagaimana adu gagasan terkait proyek-proyek jadi itu kebudayaan ada seleksinya ya Mbak? Ada, Seleksinya ya? ya itu dilakukan oleh kurator dari banyaknya seluruh Indonesia, kemudian didapatlah ratusan ya, kemarin ratusan para penerima itu. Kemudian dari ratusan para penerima itulah yang akhirnya melakukan kegiatan di daerah masing-masing gitu kan. Kita kembali ke daerah kita masing-masing, kita membuat kegiatan di daerah, kira-kira kebudayaan apa yang akan kita angkat, objek kebudayaan apa yang akan kita angkat ke dalam kegiatan itu. Nah termasuk dalam kegiatan saya sendiri kemarin, kalau saya membagi kegiatannya itu menjadi 3, yakni proses revitalisasi yang dilakukan itu mulai dari adanya workshop atau pelatihan anak-anak penutur muda bersama dengan para maestronya sendiri. Karena memang ketika riset di lapangan di awal ternyata para maestro ini, Senandung Jolo ini ditetapkan WBTB itu di tahun 2014. Untuk maestronya satu ada namanya Nek Mariam itu ditetapkan di tahun 2019 tuh kan. Nah, kemudian saya nanya iseng sama anak-anak di sana, kalian tahu nggak dengan ini Nenek Mariam siapa? Nenek kami lah Bu, katanya kayak gitu ya. Iya tahu nggak kalau Nek Mariam itu ternyata maestro tuh apa Bu? Kayak gitu, itu bahasa Jambinya kan. Yang bahkan mereka tidak tahu bahwa nenek mereka sendiri itu adalah sudah ditetapkan sebagai maestro nasional. Kan jadi miris juga kan betul. Ya. Tapi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka gitu kan. Ternyata disitulah ketika saya lihat bahwa wah ini harus perlu dilakukan gitu kan. Nah jadi ketika proses pelatihan bersama maestro, bagaimana tadi para maestro, dia ada 3 maestro, ada Nek Mariam, ada Wak Zuhdi, ada Wak Degum, itu langsung mengajarkan 20 anak-anak itu tadi. Jadi bagaimana kita mengembalikan, kalau dulu kesenian ini diajarkannya seperti apa. Nah jadi kita memang pinginnya seperti itu, jadi tidak kita setting seperti zaman yang kekinian, tapi kita ingin mengenalkannya dulu ke anak-anak. Kalau dulu itu seperti ini loh, jadi mulai dari cara pemilihan kayu gambangnya, kemudian cara buat, cara memainkan alat musiknya dan belajar cara bertuturnya. Dari situ, setelah dari situ kemudian juga karena dokumentasi dari karya pengetahuan maestro itu sendiri, kita juga pengen tahu gimana sih seluk-beluk kehidupan dari para maestro seni tradisi ini. Jadi di tahapan yang kedua kemarin juga saya melakukan yang namanya pembuatan film dokumenter. Kita melihat bagaimana aspek sisi lain kehidupan para maestro kita ini seperti apa. Ternyata memang ya asik sekali melihat bagaimana kehidupan sosial mereka dengan masyarakat, keseharian mereka sambil bersenandung jolo, ketika menjalo ikan, ketika mereka di sawah, ketika mereka memancing ikan gitu kan, ataupun aktivitas sehari memberi makan ayam gitu, semua itu sambil bersenandung jolo. Oh ternyata seperti ini gitu. Nah kemudian di akhir memang kita mengadakan suatu evaluasi dengan menampilkan bagaimana setelah dilakukan pelatihan bersama maestro, ini kira-kira anak-anak ini bagaimana ya bisa menangkap tidak terkait syair-syair yang diajarkan oleh para maestro, kemudian juga teknik memukul alat musiknya gitu kan. Ternyata alhamdulillah itu suatu hal yang luar biasa Kang Dero. Ternyata memang anak-anak itu begitu semangat, antusias yang luar biasa ketika memang momen dan kesempatan yang diberikan melalui program Dana Indonesia. Nah ini seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi mereka tidak lupa jati dirinya sebagai anak-anak yang juga harus meng-up terus ya nilai-nilai budaya di daerahnya. Iya benar, setuju Kang Dero. Sampai yang kita bilang adalah ya kita harus sama-sama ya mencintai kebudayaan daerah asal kita, dan kita harus yakin kita bisa hidup dari kebudayaan. Mantap. Oke, sahabat Tikbud, keren banget ya inspirasinya. Terima kasih Mbak Mutia. Mas Nangki, setelah dinyatakan lulus nih di program Dana Indonesiana ini, nah itu tahapan selanjutnya seperti apa? Mungkin kaitan dengan pelaksanaannya, pendampingannya, itu seperti apa Mas? Susah nggak sih? Ya sebenarnya karena memang ini kegiatan yang sudah kita lakukan ya Kang. Jadi ini cenderungnya memang kita lebih kepada kita mengupgrade aja sih. Artinya secara mungkin yang dulu kita layar tancap gitu ya. Kita hanya menggunakan kain ukuran 3 kali 5 meter, sekarang udah jadi 10 kali 5 meter. Artinya besarannya yang berbeda ketika ada dukungan ini. Tapi itu jadi sangat terasa gitu loh. Yang lebih terasa adalah yang selama ini ketika kita ngomong soal program baik pra ataupun pasca festival itu, seperti misalkan pelatihan yang untuk belajar itu, kita kan praktis
basisnya kan pengetahuan sebagai mentor itu kan memang lebih kepada kita pengetahuan yang otodidak ya Mas. Artinya kita sama sekali tidak ada basic kita terkait dengan pelatihan film itu sendiri. Nah sekarang kita diberi kesempatan ketika ada dana, kita harus menata. Artinya sekarang kalau misalkan kita membuat film, harus ada kurikulumnya. Nah kemarin kita sempat membuat kurikulum perfilman Banyumas Raya itu Mas. Artinya jadi kayak kita harus menata ulang apa yang harus kita lakukan dari awal. Terus kemudian setelah itu kemudian apalagi artinya harus terstruktur. Karena memang dengan tuntutan dari Dana Indonesia ini kan pada akhirnya adalah kesinambungan program. Betul. Harapannya tidak hanya sekali ini kegiatan dikasih terus kemudian tahun depannya udah nggak ada kegiatannya. Itu kan yang sangat disayangkan gitu. Jadi sekarang dengan adanya Dana Indonesia artinya program-program yang sebenarnya dulunya hanya sebatas wacana sekarang bisa diselenggarakan karena memang yang praktis. Ada dukungan dana ya? Iya, adanya dukungan dana itu gitu loh. Jadi kita sudah bisa menata. Artinya sebenarnya untuk program-program yang memang kita lakukan adalah program-program sebenarnya yang sudah sebelumnya kita lakukan tapi tinggal dikembangkan gitu loh. Itu sih yang sangat kerasa seperti itu. Artinya nafas kita juga lebih panjang ketika kita habis ini kita mau bikin program apa dan kita tinggal melaksanakan apa yang tidak ada lagi ngomong ini duitnya dari mana ya itu. Jadi karena memang kebetulan juga untuk kegiatan strategi kan multi years tuh. Artinya selama 3 tahun kita akan bikin program apa. Jadi kita sudah tahu nih kita setidaknya kita tinggal fokus ngomong soal program dan memaksimalkan program itu bisa setelah itu kita bisa mandiri gitu. Seperti itu sih. Oke. Karena memang kalau berbicara soal pelajar kan praktis kalau mungkin kalau Kak Mutia itu kan memang guru ya. Dia punya murid. Kita kan memang sebenarnya kita ekskul juga beberapa tapi kita pihak eksternal artinya kita nggak punya siswa yang memang mendelegasikan langsung artinya kita pihak eksternal dari pelajar itu sendiri jadi kita harus bikin strategi gimana sekolah pertama kedua siswa mereka juga announce dengan keinginan kita seperti apa itu padahal karena memang tujuan kita adalah bagaimana film itu bisa menjadi medium bagi pelajar untuk mereka berekspresi sebenarnya di situ. Mungkin jadi tadi yang Senandung Jolo itu memang jadi salah satu kalau misalkan pelajar di lingkungan di situ aja misalkan kita kan memang hampir film pelajar kalau ngomong film dokumenter 70%-nya itu biasanya ngomong soal kesenian tradisi Mas. Betul. Kang. Jadi kesenian tradisi itu bisa diketahui ya sebenarnya bisa diketahui oleh masyarakat sekitar itu dan pelajar di SMA rata-rata kan memang harga asli situ. Jadi kita diberi kesempatan ayo kalian ada apa nih yang menarik di daerah kalian lah. Jadi mereka mencoba untuk meriset, kemudian diolah menjadi sebuah tulisan dulu, kemudian baru dimasukkan ke film. Karena kan film sendiri adalah sebuah kesenian yang sebenarnya komplit ya. Ketika ngomong seni peran masuk di situ, seni tata cahaya, seni tata ruang, gitu, semuanya ada di film. Gitu. Jadi sangat kompleks. Artinya semua orang sebenarnya punya kesempatan untuk masuk di film di semua titiknya, kayak gitu. Nah, para pelajar ini diberi kesempatan supaya mereka mengekspresikan keresahan-keresahan, terus kemudian apa aja yang berpotensi, termasuk kesenian tradisi, gitu, yang ada di daerah kalian untuk didokumentasikan dulu menjadi sebuah karya film, seperti itu. Karena kita sih berprinsip gini, kalau kesenian tradisi pasti kita ada suatu hal yang wajar ketika akan punah. Tetapi yang jadi sangat disayangkan ketika tidak terdokumentasikan. Artinya anak cucu kita jadi tidak tahu gitu loh. Jadi fungsinya adalah sekarang bagaimana film pelajar yang kita gagaskan itu mereka bisa menangkap untuk kondisi saat ini setidaknya bisa diturunkan ke generasi seterusnya seperti itu. Oke, luar biasa nih sahabat Iqbud ya. Bagaimana kemudian niat baik gitu ya untuk terjadinya pewarisan budaya kepada anak-anak di generasi selanjutnya itu bisa tetap terjaga gitu. Nah, nanti sebenarnya ada tayangan VT tentang ingin lebih tahu nih Mas tentang Festival Film Purbalingga karena saya baca itu ada layar tancapnya ini. Betul. Tapi sebelum dieksplor lebih jauh, mungkin kita teman-teman bisa saksikan dulu ya VT yang kedua tentang Festival Film Purbalingga. Yuk, selamat menyaksikan. Oke, Mas Nanki bisa dijelaskan? Tadi ada layar tancap maksudnya apa itu? Iya,
Ya, yang tadi saya sebenarnya di awal sampaikan Kang, bahwa ada 2 program utama yang memang menjadi pilar dari Festival Film Purbalingga. Yang pertama kompetisi film belajar, yang kedua adalah program layar tancap. Mungkin orang, layar tancap bedanya apa dengan layar tancap? Sebenarnya sama aja. Tapi memang secara bahasa kalau orang Banyumas ngapak, itu semuanya ditegaskan Kang. Tanjelep. Jadi sebenarnya itu cuma nama program. Artinya program kita yang memang khusus untuk di Festival Film Purbalingga itu salah satunya layar tancap. Bagaimana kita mengenalkan film, film pendek terutama yang memang keseluruhan film yang diputar di program Festival Film Purbalingga itu pasti melalui proses kurasi lewat programmer juga lewat kurator. Artinya film-film yang layak untuk bisa dihadirkan kepada masyarakat secara luas di wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Artinya tidak ketika misalkan ketika kita nonton film kan tergantung keinginan film PH dari dari stasiun TV-nya. Kira-kira mereka pengen apa ditayangkan. Tapi kalau di kita menyesuaikan dengan karakter yang ada di desanya sendiri. Ada beberapa film yang memang mungkin menang di beberapa festival luar negeri tapi tidak cocok untuk karakter di masing-masing wilayah di desa. Kayak gitu. Jadi artinya kita melalui program Festival Film Purbalingga itu mendekatkan film yang memang setidaknya itu dekat dengan mereka. Bahkan ada film-film yang memang film pelajar tadi salah satunya yang memang menjadi film yang diputar di Festival Film Purbalingga di program layar tancap itu. Artinya film-film yang sangat dekat dengan dengan kebudayaan mereka gitu loh, dengan adat-adat mereka itu. Jadi lewat roadshow ya. Jadi kita Festival Film Purbalingga itu 1 bulan Kang. Di 3 minggu awal kita ada roadshow layar tancap di 5 kabupaten. Di Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara sama Kebumen. 5 kabupaten itu kita biasanya ada sekitar 18 sampai 20 titik dalam 3 minggu itu secara bergantian. Karena bagaimanapun ya memang secara sumber daya ya dulunya memang sangat terbatas gitu loh. Nah, itu salah satunya yang berbeda dari Dana Indonesia. Nah, kita bisa memperbanyak titik layar tancap dalam program sebulan itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi program ini layar tancap ini memang dihadirkan memang di ruangan terbuka. Itu yang memang memberikan suasana yang berbeda. Jadi ada budaya menonton yang memang kita hadirkan kembali yang mungkin jadi nostalgia bagi para orang tua dan mengenalkan budaya menonton layar tancap bagi generasi sekarang yang mungkin tidak berkesempatan dulu pernah ikut gitu loh. Betul. Padahal ya sebenarnya kita tidak ngomong soal TV itu jelek program-programnya, tetapi yang jelas yang tadi saya bilang bahwa kita tidak bisa mengkurasi apa yang stasiun TV tayangkan gitu. Tapi kalau untuk di Festival Purbalingga kita harapkan melalui program layar tancap yang hanya 1 malam itu mereka bisa menikmati film-film yang setidaknya dekat dengan mereka. Seperti itu. Oke, terima kasih nih. Wah, sahabat Tikbud, ini semakin menarik begitu ya. Nah, tapi yang harus digarisbawahi tentu dalam implementasi apapun pasti ini ada kaitan dengan kesulitan atau tantangan yang mungkin muncul di lapangan. Nah, bisa nggak Mbak Muti ini dijelaskan nih tantangan untuk kemudian menerjemahkan ya Senandung Jolo ini ke dalam kurikulum itu seperti apa dan bagaimana dampak yang dirasakan setelah Dana Indonesia ini kemudian menjadi bantuan di sekolah gitu. Ya. Kalau berbicara tantangan, rasanya setiap kegiatan pasti ada ya. Pasti ada tantangan ya, Kang ya. Ya termasuk di dalam kegiatan pekerjaan program Dana Indonesia sendiri pun untuk semua para penerima pasti punya tantangan yang begitu luar biasa gitu kan. Kalau tadi di awal sudah sempat disampaikan sedikit terkait tantangan bagaimana Medan untuk menuju ke tempat lokasi gitu kan. Kemudian ternyata ada suatu tantangan baru yang setelah kegiatan ini dilaksanakan, lantas ini menjadi suatu PR besar bagaimana seharusnya penguatan regulasi khususnya di bidang pendidikan dengan memanfaatkan kepada kekayaan ataupun kearifan lokal ini harus tetap terus terjaga. Betul. Gitu. Setidaknya di lingkungan para maestro tinggal. Ya, di lingkungan para maestro tinggal banyak beberapa sekolah atau pendidikan. Nah, kemarin itu juga yang di dalam kegiatan seminar yang telah dilakukan kita coba suarakan juga bahwa aktivitas seperti ini tidak bisa hanya kami para pelaku seniman yang turut melaksanakan, namun juga begitu luar biasa juga kita perlu support sinergitas gitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Betul. Kemudian juga pemerintah pusat yang bisa bersama-sama bersinergi untuk bisa melakukan sebuah penguatan regulasi khususnya yang lebih memudahkan itu ya di bidang pendidikan. Bagaimana penguatan kalau dikaitkan dengan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka di dalam sebuah kurikulum Merdeka yang menekankan kepada
aspek Merdeka Belajar sendiri memasukkan unsur kebudayaan lokal yang di dalamnya itu anak-anak juga bisa belajar mengenal sehingga kebudayaan ini tidak hilang dengan sendirinya. Nah, rasanya seperti itu, Kang Dero. Oke, baik. Ya, sunatullah ya, tantangan itu pasti hadir gitu. Iya. Tapi dampak yang kemudian terasa nih Mas Nanki dengan hadirnya Dana Indonesiana ini ya, terutama untuk teman-teman pegiat seni di daerah itu seperti apa nih? Kaitannya dengan Festival Film Purbalingga. Tadi tak nyambung dulu Kang, soal tantangan ini agak unik sih memang saat ini. Lebih banyak kayaknya tantangannya. Iya karena program festival ini kan memang sebenarnya banyak ya, tapi akan lebih fokus terkait dengan kompetisi film belajar ini. Tantangannya lebih kepada generasi pelajar saat ini sebenarnya. Bagaimana dulu yang sekarang gini Kang, kalau misalkan dulu itu anak SMA biasanya kadang dia itu cenderungnya yang bisa atau yang pinter bikin dia meriset ngolah data dan lain-lain itu cenderungnya secara akademis dia kurang Betul. Biasanya kayak gitu. Jadi sekarang kita biasanya sih anak-anak yang cenderung gitu biasanya dia aktif di sisi yang lain, tidak di akademisi gitu lah, di akademis gitu. Jadi kita bisa menilai lah bahwa mereka kadang kadang mendekati. Misalkan gini, kita ngomong soal kesenian, tradisi untuk pendekatan untuk mereka melakukan riset, itu kan pasti mereka harus melakukan pendekatan ke pelaku seninya itu sendiri. Nah, pelajar itu kalau yang memang kita berbicara yang sebelumnya, biasanya mereka punya strategi sendiri untuk mendekati gimana caranya mereka untuk mengulik itu, terus bagaimana mereka punya data dukung, bagaimana mereka bisa lebih dalam gitu loh kan, karena film ngomong soal film dokumenter pasti ketika lebih dalam pasti kan akan secara pesan akan lebih kena gitu kan. Nah, kecenderungan anak sekarang itu lemah soal data. Jadi mereka kayak cenderungnya mungkin karena ini efek dimudahkan dengan teknologi ya. Betul. Nah, jadi mereka cenderung gimana caranya kalian cari data ini, langsung aja ke Google gitu kan. Padahal tidak semuanya ada data ada di Google kan. Artinya mereka harus turun langsung. Kecenderungan itu yang berkurang. Mungkin kalau kita sih nyebutnya ini generasi Covid nih. Jadi memang ada impact ke situ gitu. Jadi sekarang tantangan kita bagaimana mengedukasi pelajar-pelajar ini, terutama yang pelajar untuk SMA ya. Ketika mereka mencari data, mereka lebih effortnya harus lebih gitu loh. Kalau dulu itu mungkin ada siswa yang bahkan mereka sepulang sekolah mereka langsung riset gitu loh. Kalau sekarang kecenderungannya nanti mas itu. Jadi masih banyak yang terdelay. Itu yang mental ya, balik lagi ke mental yang itu jadi kayak PR kita bagaimana untuk mencari strategi lain sebenarnya, bagaimana mengedukasi mereka supaya mereka lebih bisa aware terhadap karya sebuah film seperti apa gitu loh. Jadi karena sebanding lurus dengan kualitas film yang dihasilkan. Betul. Kayak gitu. Jadi ketika film effort dari si pembuat film ini lebih, pasti secara hasil pasti akan lebih gitu, lebih meyakinkan, lebih bagus gitu loh. Dan hasilnya pasca itu juga pasti akan banyak festival film yang tertarik dengan film itu untuk diputar. Artinya mereka juga punya achieve sendiri bahwa film mereka pernah diputar di sini gitu loh. Kalau sekarang kecenderungannya memang ya kayak gitulah Kang. Jadi kayak memang kayak kurang effort aja sekarang, kayak kurang greget gitu. Kita sendiri kalau misalkan kok beda sih gitu semangatnya itu. Nah, tantangan kita gitu. Jadi yang kenapa kita saat ini kita bikin kurikulum itu karena memang supaya lebih terstruktur. Artinya kita bisa dibantu oleh para dewan guru yang ada di sekolahnya itu untuk turut serta. Biasanya kan kecenderungannya untuk pelajar ini merekanya di ekskul. Nah, eskul itu punya pembina yang dari gurunya sendiri kan. Artinya kita bisa dibantu oleh pembina dari guru itu untuk bagaimana dengan adanya kurikulum ini mereka bisa memahami kita inginkan seperti apa. Jadi ada korelasi, setidaknya ada kerjasama lah di situ. Nah, terus kemudian kalau ngomong soal dampak pasti sangat berdampak ya Kang. Artinya dari segi kualitas pengerjaan sebuah event aja sudah kelihatan. Festival Film Purbalingga dulu seperti apa, setelah ada Dana Indonesiana seperti apa. Nah itu yang sebenarnya jadi ketika ada dampak kita juga jadi tantangan juga. Jangan sampai ini tahun depan ketika nggak ada dana kayak gini lagi nggak ya. Jadi ada tantangan juga ke depannya. Artinya kita berusaha untuk jangan sampai terlena juga ketika ada dukungan dana ini. Bagaimana seterusnya kita juga
bisa konsisten dengan layar tancap ketika tidak ada pun Dana Indonesiana gitu loh. Jadi mumpung sekarang ada Dana Indonesiana, kita buat program salah satunya adalah pelatihan pemutaran film, Kang. Artinya setiap kelompok pemuda desa, baik Karang Taruna, ke Pemuda Nahdlatul Ulama gitu loh. Jadi kelompok-kelompok pemuda yang di desa kita latih untuk memutar film. Jadi mereka untuk bisa secara mandiri menyelenggarakan pemutaran film. Artinya ketika ada layar tancap, sudah tidak lagi penyelenggara festival sendiri itu yang sepenuhnya 100% mengerjakan, walaupun dulunya juga enggak 100%. Artinya mereka sudah secara pemahaman teknis, pemahaman program, mereka sudah ada bekal. Jadi kita tidak perlu yang dari awal lagi untuk memberikan harusnya kayak gini, enggak. Sekarang sudah ada pelatihan itu, setidaknya kita terkoordinir kebutuhan yang harusnya dipenuhi oleh kita, artinya sudah mereka juga punya kewajiban untuk memenuhi itu. Artinya dengan pasca pelatihan itu kita harapkan semakin banyak orang yang bisa atau mampu memutar film. Jadi layar tancap mereka udah bisa nyelenggarain sendiri pasca ini, kan. Luar biasa. Iya, jadi kita hanya support apa yang kalian butuhkan, misalkan proyektor. Nah, kita cari dulu proyektor kira-kira mana aja yang bisa kita pinjem gitu. Karena kan cuma satu malam, nggak perlu beli kan gitu. Mana yang bisa pinjem, cari sekolah mana atau lembaga mana yang bisa kita carikan. Artinya kita saling sinergi. Jadi ketika ngomong kegiatan, kalau di warga desa, kan, kalau misalkan Bu ada dana 100.000 nggak ada, Mas. Tapi ada itu nggak konsumsi buat 10 orang, ada, Mas. Kan jadi beda. Artinya orientasinya dengan obrolan dengan masyarakat di kampung itu berbeda dengan kebutuhan. Misalkan kalau kita ngomong duit nggak ada, tapi kalau misalkan itu ditransformasikan jadi sebuah barang, mereka berlebih bahkan secara nilai lebih dari 100.000 gitu loh. Jadi cara penyampaian dan bagaimana kita mengorganisir kebutuhan-kebutuhan itu yang memang harus dilakukan. Makanya pelatihan pemutaran film itu jadi penting. Ketika ngomong bagaimana membuat sebuah kegiatan, jangan ngomong soal ada duit berapa dulu, tapi apa yang dibutuhkan. Mantap, sahabat Dikbud. Nah, ini teman-teman semua nih para narasumber, ini sangat erat kaitannya juga dengan semangat profil pelajar Pancasila yang hari ini juga menjadi output dari kurikulum Merdeka, kemandirian, bernalar kritis, tadi adanya riset dan sebagainya. Mbak Mutia, perubahan yang paling signifikan antara sebelum ada Dana Indonesiana, setelah ada Dana Indonesiana seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya sebelum adanya program Dana Indonesiana itu kan, kalau kami kan ini dari kategori perorangan nih. Perorangan. Iya, jadi kalau untuk kategori perorangan kita mengusung sebuah program, jadi ini menjadi sebuah program baru yang saya gagas dengan sebagai ketua programnya secara mandiri gitu ya. Kalau sebelumnya memang saya biasa ikut-ikut terlibat dan melihat bagaimana aktivitas kegiatan pengelolaan kebudayaan yang dilakukan pemerintah daerah sendiri itu seperti apa. Nah, di situ saya melihat bahwa saya merasa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ini rasanya masih ada yang kurang gitu. Saya melihatnya demikian. Makanya dengan hadirnya Dana Indonesiana, saya mencoba mengusulkan secara perseorangan dengan ide-ide dan masukan dari teman-teman. Kira-kira ini baiknya proses revitalisasi yang dilakukan akan seperti apa, seperti itu. Nah, makanya saya coba lakukan, kemudian kemarin itu adalah alhamdulillah secara perdana untuk proses penggarapan revitalisasi yang dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh teman-teman ya, yang dibantu oleh Dana Indonesiana. Terlepas memang ada instansi-instansi pemerintah yang telah melakukan gitu kan, dan ada yang berhasil dan juga ada yang setengah-setengah gitu kan ya. Dan dari dampak itu sendiri yang kemarin itu luar biasa, effortnya itu luar biasa Kang Dero. Anak-anak banyak mendapatkan apresiasi yang tinggi dari para seniman-seniman besar yang ada di Jambi. Kemudian juga besok tanggal 14 Mei mereka juga turut. Ternyata penampilan mereka ketika mereka menampilkan dulu itu di per Januari itu masih dikenang oleh masyarakat gitu kan, sehingga kemarin besok 14 Mei mereka juga diminta kembali tampil lagi dalam rangkaian Hardiknas juga, yaitu di LPMP Jambi nanti. Itu bagaimana saya mengajak kembali mereka untuk bisa nih tampil lagi. Jadi ini juga menjadi sebuah semangat untuk anak-anak sendiri kan, bahwa ternyata hidup di seputaran kebudayaan itu menyenangkan ya. Betul. Seperti itu kan. Oh, ternyata memang kebudayaan itu bukan hal yang kuno, bukan hal yang membosankan, ternyata semenyenangkan ini. Nah, saya menggiring itu kepada anak-anak. Dan nilai-nilai itu yang nilai-nilai mulai hilang ya. Mulai hilang gitu kan. Jadi apalagi memang anak-anak
desa dusun Tanjung sendiri yang memang seharusnya bangga dengan kebudayaan yang mereka punya. Betul, gitu. betul. Dan kita tahu Indonesia ini sangat luar biasa ya, Ya. kebinekaannya. Ini juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di daerah gitu ya, untuk bagaimana kemudian juga bisa berpartisipasi mencoba ya untuk kemudian terlibat dalam program ini. Nah, Mas Tanki, dengan banyaknya titik tadi ya gitu ya, kita bicara tentang layar tanjelep, kemudian kolaborasi dengan sekolah, pembuatan kurikulum tentang film dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu nih support dari kolaborasi dengan pemerintah daerah itu seperti apa ya, Mas? Terutama dinas pendidikannya ya mungkin. Iya, ya ini mungkin jadi catatan juga ya bahwa ketika pemerintah pusat semakin gencar ya, artinya mereka speednya udah 100 km per jam nih. Pemerintah daerah justru jangan sampai ketinggalan. Artinya kan memang support utama kita sebenarnya yang paling dekat adalah pemerintah daerah itu. Yang kadang mereka lebih lambat secara speednya gitu loh. Artinya sebenarnya mungkin ini jadi kayak kritikan langsung buat pemerintah daerah juga, terutama di kita di Purbalingga ya dan sekitarnya. Jadi kayak seharusnya pemerintah daerah lebih aware gitu loh, karena dengan apalagi ngomong soal kebudayaan ya, ngomong kebudayaan pasti kan kayak setengah hati kan, kadang alokasi anggarannya nggak sesuai harapan, terus kemudian program-programnya kadang nggak ini sinergi gitu loh, artinya kurang ada kurang ada percepatan terkait dengan keseriusan mereka mengangkat terkait dengan kebudayaan itu. Ya semoga sih dengan Dana Indonesia ini pemerintah daerah jadi kayak sebuah autokritik buat mereka supaya nantinya pusat aja dukung masa daerah enggak gitu kan. Harusnya tapi sejauh seperti ini itu. Sudah support ya Kang ya? Alhamdulillah sudah dan setidaknya semoga lebih support lagi ya, karena kan kita harapannya kan tidak seterusnya pemerintah pusat untuk bisa menghandle kan. Ya, harusnya pemerintah daerah punya awareness tersendiri dan bisa ada strategi sendiri untuk di masing-masing daerahnya untuk mengembangkan kebudayaan itu. Kalau di Purbalingga sendiri, kalau saya ngomong film ya paling ngomong kebudayaan, bagaimana menciptakan film itu menjadi media belajar, media edukasi, media kritik juga, media budaya juga. Artinya harus punya peluang harus lebih awareness terhadap film itu kebudayaan secara general juga gitu. Karena ketika kebudayaan dari sisi keseniannya udah punah semua, kita juga bingung film mau ngangkat apa lagi gitu kan. Artinya harus saling berkesinambungan, harus saling bersinergi, dan itu juga yang memantik kita bahwa dengan adanya Dana Indonesia ini kita jadi kayak kita diwacanakan ini Kang, kita udah punya wacana kita mau bikin lembaga pendidikan sebenarnya. Kita mau bikin CLC Academy yang memang yang mungkin menjawab pertanyaan tadi. Betul. Bagaimana ada tantangan terkait dengan pelajar yang bagaimana mereka riset kok naik turun, terus kemudian bagaimana menjaga kualitas mereka gitu loh. Jadi dengan adanya kita kemarin sudah menyusun kurikulum, tahun ini agenda kita menyusun RPP juga. Diharapkan ketika sudah ada semuanya dasar pondasi dari sebuah lembaga pendidikan, kita bisa tinggal bagaimana lembaga pendidikan itu jalan di akhir dari Dana Indonesia itu, nanti kita bisa punya CLC Academy lah. Doakan aja. Amin. Kita doakan ya. Kalau hal baik harus didoakan, insya Allah lah berhasil. Baik, terima kasih Mas Nanki. Mbak Mutia, ini terkait dengan Senandung Jolo yang tadi kemudian bisa menggema gitu ya, jadi pewarisan kebudayaan yang luar biasa di Provinsi Jambi. Nah, itu tanggapan dari para maestro, kemudian masyarakat, pemangku kepentingan, dan dari Dinas Pendidikan itu seperti apa Mbak? Terkait dengan Dana Indonesia ini ya? Ya, tadi di awal sempat disinggung sedikit ya Kang Dero ya, bagaimana tanggapan dari maestro dulu ketika memang kita datang, ternyata kita sudah datang dengan mereka, kemudian kita menyampaikan niat baik kita, niatnya bahwa kita ingin mengajak para maestro untuk yuk mengenang dulu masa lalu itu seperti apa, kemudian masa lalu yang dulu ketika mengajarkan Senandung Jolo itu ditransfer kepada anak-anak yang ada di lingkungan sekitar kehidupan maestro itu sendiri. Itu respon yang sangat luar biasa, bahkan memang mereka sangat haru Kang Dero, karena mereka belum pernah merasa dimuliakan seperti ini. Nah, ternyata melalui program Dana Indonesia. Nah, ini hadir menjadi suatu program yang turut memuliakan para maestro yang ada di Indonesia. Itu suatu hal yang begitu luar biasa dan nggak bisa kita nilai harganya. Bagaimana bahagianya wajah-wajah para maestro itu ketika ke masyarakatnya. Jadi
memang seperti Senandung Jolo. Kalau dulu tradisinya ketika menginformasikan ke masyarakat bahwa akan ada pementasan Senandung Jolo, itu memang keliling pakai gerobak gitu kan. Nah kemarin juga kita coba pokoknya bagaimana zaman dulu menginformasikan Senandung Jolo, kita juga keliling, pokoknya kita keliling kampung itu dengan pakai toa gitu kan. Pokoknya dengan rombongan rame-rame kita naiklah ke gerobak, kita keliling seperti itu. Dan itu maestronya pun memang begitu luar biasa. Jadi saya melihat alhamdulillah sehat-sehat para maestro ini karena itu ya Bang, kebahagiaannya mereka dalam menjaga mewarisi kebudayaan itu yang selalu ada di dalam diri mereka dan tidak hilang gitu kan. Betul, Jadi itu yang membuat, maka itu juga yang kita bilang ke anak-anak, orang tua yang sudah sepuh seperti ini saja semangatnya luar biasa. Kalau tidak kalian para anak cucu ataupun orang-orang yang di sekeliling maestro ini tidak mau mengambil ilmu di sisa umur mereka, itu sangat-sangat disayangkan sekali. Itu balik lagi, apa kita mau melihat kembali punahnya kebudayaan Indonesia secara sendirinya gitu kan. Itu yang membuat mereka, ya itulah maka kita juga menggiring mereka untuk turut, ayo ternyata belajar, kemudian juga mengetahui tentang kebudayaan itu sangat menyenangkan gitu. Kemudian kalau kita lihat kepada dari pemerintah sendiri, di dalam proses pelaksanaan juga kita berterima kasih, pemerintah daerah juga turut membantu Kang Dero ya. Support ya. Ya turut support juga pemerintah daerah yang ada gitu. Kemudian memang support luar biasa dari pemerintah pusat. Tadi juga sedikit menyambung, memang kalau dari pemerintah daerah barangkali kita membutuhkan memang speed antusias yang lebih selaras. effort lah agar selaras gitu kan dengan apa yang diinginkan visi dan misi dari pemerintah pusat dengan mereka menggelontorkan dana abadi kebudayaan ini, kemudian berharapnya gayung bersambut ketika nanti di daerah. Tapi saya yakin setiap daerah juga mudah-mudahan ya Pasti Mas support Nangki ya. ya bisa turut mensupport, kemudian juga memberikan dukungan yang luar biasa untuk turut memajukan kebudayaan yang ada. Dan salah satu juga termasuk kalau di Provinsi Jambi kemarin 26 April juga baru juga diresmikan itu peraturan daerah untuk salah satu implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 kemarin gitu kan. Jadi itu adalah salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah juga turut menjaga, mengembangkan seni budaya, bahasa dan sastra yang ada di daerahnya sendiri, itu di Provinsi Jambi seperti itu Kang. Oke, mantap ini ya. Oke, sahabat Dikbud dan juga teman-teman narasumber, ini bukan hanya bicara tentang revitalisasi kebudayaan ya, tapi juga bicara tentang regenerasi kebudayaan ke depannya. Bagaimana ya saya juga sama merasakan gitu ya. Kalau kita bisa menikmati sensasi ketika bagaimana dulu seni-seni itu muncul, mungkin pemaknanya akan berbeda gitu. Nah, Mas Nanki ini terkait dengan tadi dikatakan berkali-kali bahwa film bisa menjadi sebagai media edukasi, media berpikir kritis dan sebagainya. Saya sekarang ingin menarik ke wilayah bagaimana kemudian film bisa menjadi media untuk penguatan karakter peserta didik, Mas. Seperti apa kira-kira? Ya, artinya pelajar ini kan sebenarnya yang dibutuhkan sebenarnya lebih kepada untuk saat ini gitu ya. Mereka lebih tidak hanya dibutuhkan teoretik yang ada di sekolah itu kan. Bahkan yang saya tahu bahwa sekarang kurikulum sekarang dengan kurikulum Merdeka Belajar kalau salah ya. Nah, jadi itu lebih mengedepankan bagaimana siswa itu lebih aktif kan. Artinya mereka untuk bisa lebih kepada bagaimana melihat kondisi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Artinya tidak hanya berbasis pada data di sekolah aja, tapi bagaimana mereka lebih ke bagaimana bisa turun ke lapangan, bisa melihat kondisi di lingkungannya. Ketika mereka lebih kepada peduli dengan lingkungan, artinya mereka punya daya tangkap yang lebih bisa diimplementasikan ke nantinya bisa dibuat dalam berbagai media ya. Salah satunya adalah film. Ketika misalkan film nanti mereka bisa artinya belajar dari banyak orang itu salah satunya dengan film itu mereka dalam proses pembuatan film pasti mereka ada proses belajar di situ yang itu bisa meningkatkan daya kritis mereka, terus bisa menguatkan bagaimana mereka bisa belajar dari orang lain, terutama dari narasumber dari film itu sendiri gitu loh. Bahkan juga ketika misalkan ngomong film fiksi, mereka bisa berimajinasi sebenarnya bagaimana kehidupan saat ini. Mereka bisa ketika misalkan yang tadinya ada siswa yang senang hobinya nulis novel misalkan.
Nah, diimplementasikan dalam film kan pasti filmnya nggak mungkin film dokumenter Iya, dong, gitu. betul. Pasti kan film fiksi, film cerita. Gitu. Nah, itu yang mungkin kemampuan-kemampuan itu yang mereka akan dapatkan di film ketika berprosesnya. Artinya mereka bisa menguatkan karakter itu tidak di film, mungkin tidak hanya dengan outputnya ya, tetapi proses belajarnya di situ saat membuat filmnya. Karena ada proses ketika yang penting kan justru prosesnya Kang ya, ketika membuat sebuah karya kan. Artinya mereka bisa belajar. Artinya ketika outputnya filmnya mau dikemanakan itu jadi tambahan artinya menjadi bonus tersendiri gitu loh. Tapi ketika prosesnya itu yang sebenarnya kita utamakan, bagaimana mereka melakukan riset, bagaimana mereka mengolah ide cerita yang mungkin awalnya cuma ngobrol dengan 2-3 orang, mereka bisa implementasikan jadi sebuah karya film gitu. Di situ sih sebenarnya poinnya kita. Betul. Dan ketika riset dan kemudian kolaborasi terjadi, di situ karakter juga muncul. Banyak yang kemudian bisa tersirat dalam pembelajaran itu. Iya. Oke. Nah, Mbak Muti, ini kaitan dengan profil pelajar Pancasila ya. Ini bagaimana sih tanggapan siswa secara implisit? Ya, tanggapan siswa kalau untuk setelahnya itu menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk mereka. Yang sebelumnya itu ketika kita datang, terus kita coba pendekatan dengan mereka yang awalnya mereka masih acuh tak acuh, sebenarnya mau ngapain sih belajar Senandung Jolo gitu kan ya. Kemudian ternyata semakin kesini mereka mengikuti prosesnya, oh ternyata mulai menyadari dan nyaman. Nah, jadi poin menghargai, kemudian bagaimana poin mereka mulai mencintai kebudayaan mereka sendiri itu muncul. Kan itu merupakan salah satu penguat ya dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata itu lama-kelamaan muncul. Sampai kalau saya udah share satu kegiatan informasi apapun di dalam grup saja, itu antusiasnya itu memang udah luar biasa. Berarti ternyata selama proses yang dilakukan itu sudah memunculkan kecintaan kepada mereka terhadap kebudayaan yang ada di lingkungan mereka. Nah, jadi memang luar biasa respon semangat dari merekanya itu, Kang. Oke, luar biasa, ini saya nggak bisa berkata-kata ya. Artinya saya juga jadi belajar ini ya dari teman-teman sekalian bagaimana kemudian sebenarnya ruangnya di kurikulum Merdeka ini sudah ada. Bagaimana di situ ada muatan lokal kan yang kemudian bisa mengelaborasi kegiatan pembelajaran di daerah. Nah, ini juga jadi PR bersama ini sahabat Dikbud untuk teman-teman guru yang juga ada di lapangan. Mungkin fokus kita tidak hanya ke wilayah pengetahuan semata, capaian pembelajaran, tapi bagaimana kemudian meningkatkan nilai-nilai karakter itu melalui salah satunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dalam hal ini kebudayaan. Dan saya sangat yakin kalau kita bisa mencintai kebudayaan, maka bangsa dan negara kita akan lestari selamanya. Betul ya? Sepakat? Sepakat. Sepertinya kita tarik napas dulu bareng-bareng ini. Nah, sekarang saya ingin berkata, kita refleksikan nih pertemuan kita hari ini. Saya dari tadi berpikir itu sebenarnya kan di Jambi itu banyak guru ya. Kemudian para pegiat seni juga di Purbalingga banyak. Kenapa kemudian Mbak Muti tertarik menjadi satu dari sekian banyak guru yang di Jambi untuk kemudian fokus kepada kebudayaan ini? Ya, pertanyaan yang menarik ini sekali. harusnya tadi ditanyainnya, saya tanyainnya di menarik refleksi sekali aja. Ya. Beberapa orang juga nanya gitu kan ya, apa hubungannya coba gitu ya. Misalnya guru terus kemudian kenapa malah tertarik gitu kan untuk ya saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Jambi, Kang Dero. Ya, jadi mengajar bahasa Indonesia juga. Nah, jadi ketika memang kalau ditanya kenapa tertarik, setiap hal yang ada itu memang tidak terlepas dari yang namanya unsur pendidikan. Betul. Ya, termasuk di kebudayaan itu sendiri. Dalam proses transformasinya, dalam proses pendekatannya, kemudian dalam proses bagaimana kita bisa mengetahui suatu objek kebudayaan itu sendiri tidak lepas yang namanya dari proses pendidikan. Seperti itu. Lalu hasil dari proses pendekatan itu yang menjadi bahan pendidikan untuk bisa disampaikan ke orang lain. Nah, yang terkait dengan tadi juga saya sudah sempat singgung di awal bahwa adanya penguatan regulasi yang bisa dilakukan itu salah satunya melalui pendidikan. Jadi kebudayaan yang kita tahu bahwa banyak budaya yang udah mau punah. Ya, banyak yang udah punah, kemudian bahkan yang terancam punah gitu kan. Bisa menjadi sebuah solusi menghadirkan penumbasan untuk para guru. Ini menjadi sebuah program kalau menurut saya ya. Nah, saya juga kemarin sempat diskusi juga, iya ya, kenapa tidak
guru kan sangat dekat dengan anak-anak murid, kemudian banyak sekali di suatu daerah itu pasti sangat kaya, kayak di Jambi, kayak di Purbalingga gitu kan. Kenapa memang kolaborasi antara yang punya pengetahuan, kemudian melibatkan para guru-guru yang memang sangat banyak berminat di bidang kebudayaan, seni, bahasa gitu kan, dan sastra, kemudian mereka yang mendapatkan edukasi secara penuh dari yang punya objek pengetahuan, kemudian nanti mereka menyampaikan informasinya lagi melalui rumpun mereka atau MGMP mereka, lalu dari MGMP menyampaikan ke anak-anak didik mereka di sekolah. Jadi saya rasa memang itu menjadi justru sebuah solusi yang bisa dicoba nih Kang Dero. Jadi kenapa guru, ya tidak ada yang salah dengan justru dengan dekatnya guru dengan para siswa menjadi sebuah langkah yang mudah untuk bisa mentransformasikan atau mentransfer ilmu atau pengetahuan kebudayaan kepada anak-anak didik di sekolah. Ditambah zaman yang canggih saat ini Kang Dero. Kalau kita tanya, kamu tahu nggak kebudayaan yang ada di daerahmu? Pasti geleng-geleng. Geleng-geleng, ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Muti sudah menginspirasi saya dan juga sahabat Dikbud, rekan-rekan pendidik dimanapun. Mudah-mudahan inisiatif kecil ini semakin menambah gitu ya semangat kita untuk terus menghadirkan pembelajaran bagi peserta didik kita. Nah, Mas Nanki gimana nih? Kan banyak nih pegiat seni di Purbalingga itu. Apa sih yang menjadi faktor utama? Kenapa harus terjun di bidang ini? Saya itu mengenal film pendek terutama ya Kang, itu dari SMA. Jadi ada tokoh yang mungkin orang ketika ngomong film Purbalingga pasti nggak lepas dari nama seorang Bowo Laksono. Dia salah satu, dia sebelumnya direktur festival film Purbalingga sebelum saya. Saya belajar film dari dia. Dari saat itu sebenarnya saya itu memang IPA sih ya, tapi ya secara akademis kurang lah. Artinya kenapa saya juga nggak tahu, tapi yang jelas tapi ada motivasi tersendiri ketika bagaimana saya menyelesaikan sebuah film. Nah itu yang mencoba, kenapa saya film mau lembur tapi belajar nggak mau lembur gitu loh. Artinya ada sesuatu yang lebih gitu kan. Terus kemudian dari film sendiri saya belajar banyak ngomong soal bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain saat prosesnya. Terus kemudian bagaimana setelah impact dari film itu film saya kebetulan film pelajar Purbalingga yang masuk ke festival film dokumenter saat itu untuk dikompetisikan. Dan saat itu saya juga, itu salah satu motivasi terbesar saya, saya kayaknya pengen lagi belajar lebih di film. Karena pelajar yang pertama kali masuk di Purbalingga yang pertama kali filmnya berkompetisi ya saya gitu loh. Jadi di Jogja saat itu di FFD, Festival Film Dokumenter. Nah, dan dari situ kenal banyak orang, jadi ternyata dari film sendiri kita belajar dengan banyak orang, artinya bisa yang sebenarnya tidak didapatkan di lingkungan sekolah, kita bisa kesempatan itu hadir ketika saya mengenal di film gitu loh. Nah itu yang mungkin jadi salah satu kepengin bahwa generasi penuh saya bisa merasakan atmosfer seperti itu Kang. Terus kemudian yang tadi saya singgung di awal bahwa kesenian tradisi itu punah itu sebuah mungkin jadi kayak sudah pasti punah, kalau kita ngomong sudah pasti punah. Tapi bagaimana generasi penerus menyikapi kepunahan itu? Jangan sampai kita hanya sebatas ya sudah punah gitu. Artinya kita nggak punya dokumentasi, tidak punya histori dari kesenian itu. Bagaimana generasi penerus untuk belajar dari para sejarahnya itu, dari para pendahulunya. Artinya ketika misalkan kesenian tradisi kan itu kan muncul dari setiap generasi. Dan ketika berubah generasi pasti akan ada penyesuaian seperti itu. Jadi diharapkan dengan film yang terdokumentasikan dengan baik secara historisnya itu bisa diedukasi kepada generasi penerus bagaimana dulu sejarahnya dan bagaimana nenek moyang mereka menciptakan sebuah kesenian itu. Artinya mereka bisa menciptakan kesenian baru yang di eranya dia kayak gitu. Jadi mereka bisa belajar dari pendahulunya. Artinya melalui film jadi di luar ngomong soal industri ya Kang. Artinya film itu bisa menjadi medium bagaimana mengenalkan sejarah, terutama kebudayaan di kebudayaan lokal kayak gitu. Kalau ngomong industri ya pasti ngomong soal bagaimana kita mempertahankan daya juang kita untuk bertahan ya. Kayak gitu sih. Oke. Ya, kita sudah ada di ujung pertemuan kita hari ini, sahabat Dikbud. Nah, ini mungkin closing statement ya dari teman-teman narasumber. Ini terkait dengan apa sih harapan ke depan, bagaimana kemudian dukungan pendanaan dari kementerian ini untuk kemajuan kebudayaan ini bisa terus berlanjut. Silakan Mbak Muti. Ya, kita
mewakili teman-teman juga ya Mas Tangki ya, memang sangat berterima kasih untuk Dirjen Kebudayaan untuk adanya implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan menghadirkan program Dana Indonesiana melalui Dana Abadi Kebudayaan yang memberikan sebuah tadi nafas segar, memberikan semangat baru, memberikan stimulus bagi teman-teman yang ada di daerah untuk bisa mengimplementasikan, mewujudkan ide-ide gila mereka gitu kan, untuk turut membantu kemajuan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian juga melalui program Dana Abadi Kebudayaan ini kita berharap ini bisa menjadi corong yang seluas-luasnya, bisa menjadi wadah yang seluas-luasnya untuk menjadi tempat ide-ide kreatif lainnya dari para teman-teman yang barangkali belum tersaring ya kemarin itu dari proses kurasi yang telah dilakukan. Mudah-mudahan di tahun ini barangkali bisa menjadi bagian dari program Dana Abadi Kebudayaan ini sendiri sehingga bisa turut merasakan dampak yang memang benar-benar nyata dari hadirnya program Dana Indonesiana itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Muti, sukses terus Ya, untuk terima kasih, Kang kiblatnya ke Deo. para peserta didik di Jambi. Salam buat teman-teman yang ada di sana. Iya, Terima kasih. siap, terima kasih. Oke, Mas Tanki gimana nih? Apa nih pesannya? Harapannya pasti di usia Festival Film Purbalingga yang saat ini Sweet 17 ya, 17 tahun 17 ya, ya. udah memasuki masa transisi lah. Artinya semoga Festival Purbalingga nafasnya akan lebih panjang ke depannya, tahun 2022 itu jadi pemantik regenerasi. Semoga ada regenerasi selanjutnya Festival Film Purbalingga. Diharapkan ya Festival Film Purbalingga bisa menjadi menjadi nafas segar juga buat para generasi yang selanjutnya untuk terkait dengan produk film pendek di Purbalingga terutama. Terkait dengan Dana Indonesiana ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih juga dari Dirjen Kebudayaan terkait dengan Dana Indonesiana ini, kita jadi setidaknya yang selama ini kita hanya sebatas wacana kita bisa implementasikan saat ini gitu lah. Yang jelas harapan kedepannya semoga dengan Dana Indonesiana ini muncul sebuah ide atau gagasan yang lebih dari teman-teman juga di Festival Purbalingga, dan mungkin teman-teman punya kesempatan lain di komunitas lain gitu ya, di lembaga kebudayaan lain bisa memanfaatkan Dana Indonesiana ini di tahun berikutnya bisa lebih maksimal. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja Kang. Oke, terima kasih Mas Tanki, sukses terus dengan Festival Film Purbalingganya. Siap. Semoga semakin berdampak untuk teman-teman yang ada di Purbalingga dan di Amin, Indonesia. amin. Baik, terima kasih teman-teman narasumber. Kita dapat mengambil berbagai macam inspirasi dari narasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman narasumber. Sahabat Dikbud, alhamdulillah kita sudah selesai di sesi terakhir untuk siniar Merdeka Belajar hari ini, dan pastikan bahwa pemerintah akan selalu hadir dalam seluruh rangkaian episode Merdeka Belajar, termasuk di episode Merdeka Belajar yang ke-18 tentang dukungan kebudayaan, Merdeka Berbudaya melalui Dana Abadi Kebudayaan. Nah, mudah-mudahan ini semakin menginspirasi kita semua, terutama teman-teman para pegiat seni, pegiat kebudayaan, dan juga teman-teman para pendidik yang notabene kita semua harus fokus terhadap peserta didik kita, menghadirkan semangat Merdeka Belajar dalam rangka untuk menghadirkan kualitas pembelajaran dan juga pewarisan kebudayaan yang luar biasa ke depannya. Terima kasih dari saya dan teman-teman, sukses selalu untuk semuanya. Salam Sukses sehat juga, dan Bang bahagia. Nero. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada siniar Merdeka Belajar pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Terima kasih.